saksikan dengan sebuah aksi memberikan umpan lagi. Shooting! Wow! Dari Zandani. Gol ya, kita lihat cukup terbuka memang situasi di area. 그래서 그냥 마사 선수는 본인이 평소와 다름 Wah, bisa jadi pertarungan besar di Asia. Inilah pernyataan mengejutkan pelatih Korea Selatan U23 usai melihat timnas Indonesia U23 menang telak 5,0 lawan Makau. Apakah dia jelas ketakutan karena ternyata skuad Garuda Muda sengaja mengalah lawan Laos untuk sembunyikan senjata rahasiakah? Wah, benarkah kabar tersebut? Yuk simak video sampai selesai ya, guys! Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, dikabarkan tepat malam hari ini, kekalahan telak Makau dari timnas Indonesia U23 dengan skor 5,0 dalam laga kedua grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 bukan hanya membuat posisi Indonesia membaik, tapi juga mencuri perhatian pelatih Korea Selatan U23, Lee Min-soo. Pelatih yang dikenal tenang ini tiba-tiba tampil berbeda, jujur, waspada, bahkan mengakui rasa takutnya menghadapi Garuda Muda di laga terakhir nanti. Dalam konferensi pers virtual pasca pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Lee tidak menahan pujian. Ia menyebut kemenangan besar Indonesia malam ini sebagai bukti nyata bahwa skuad asuhan Gerald Vandenberg telah bangkit dan tampil jauh lebih baik dibandingkan saat laga pembuka melawan Laos yang berakhir imbang 0,0. Malam ini saya melihat versi yang sangat berbeda dari tim Indonesia. Jujur saja, ini jauh lebih keren, lebih tajam, dan sangat terorganisir. Kalau dibandingkan laga mereka lawan Laos, ini seperti melihat dua tim yang berbeda, ujar Lee Min-soo membuka pernyataannya. Dalam pertandingan melawan Makau, Indonesia tampil dominan sejak menit awal. Gol cepat tercipta pada menit ke-3 lewat bunuh diri pemain belakang Makau, Leong Lek Hang. Disusul gol indah dari Arkan Fikri di menit ke-17. 3 gol lainnya datang di babak kedua masing-masing lewat Raihan Hanan 47M, Zanadin Faris 68, dan Rafael Struik 74-an. Kemenangan ini mengantar Indonesia naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan 4 poin. Hanya terpaut 2 angka dari Korea Selatan yang memuncaki grup J dengan 6 poin. Lee mengaku sempat meremehkan potensi Indonesia setelah melihat hasil imbang di laga pertama. Namun kemenangan besar atas Makau mengubah pandangannya secara drastis. Bahkan, secara mengejutkan, ia mengakui bahwa kini ia merasa cemas menghadapi laga terakhir melawan Indonesia. Saya harus jujur, saya sedikit ketakutan sekarang. Mereka bangkit dan itu membuat pertandingan terakhir nanti menjadi sangat berbahaya buat kami, ungkapnya. Kami tidak lagi bisa bermain santai. Saya sudah sampaikan ke pemain kami, Indonesia saat ini bukan hanya punya semangat, tapi juga kualitas yang nyata. Pelatih asal Korea Selatan itu juga tidak ragu memberikan kredit khusus kepada pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg. Menurut Lee, keputusan Vandenberg untuk sedikit meniru pendekatan taktis ala Shin Tae-yong, pelatih sebelumnya yang sukses membawa Garuda Muda hingga ke semifinal Piala Asia U23 edisi sebelumnya, merupakan langkah cerdas. Saya melihat Vandenberg mencoba mengadopsi pendekatan coach Shin Tae-yong, khususnya dari segi struktur lini tengah dan pressing mereka. Tapi ia tidak sekadar meniru. Ada sentuhan barunya di sana, lebih direct, lebih berani ambil risiko di lini serang. Hasilnya bisa dilihat malam ini, dan itu sangat mengesankan, tutur Lee. Salah satu aspek paling menonjol dari permainan Indonesia malam ini adalah variasi serangan dan efektivitas rotasi pemain. Pelatih Vandenberg memberikan kejutan dengan memainkan Dion Mark sejak menit awal. Meski tidak mencetak gol, kontribusi Dion dalam membuka ruang dan mengacaukan lini belakang Makau dinilai sangat signifikan. Tak kalah menarik, Rafael Struik yang baru diturunkan di babak kedua langsung mencetak gol penutup dengan aksi individunya. Lee pun secara terbuka mengapresiasi keputusan tersebut. Saya sangat suka keputusan memainkan Dion Mark sejak awal. Dia memberi keseimbangan dan tenaga baru. Lalu ketika Struik masuk, dia seperti senjata rahasia. Baru main, langsung gol.
Strategi seperti itu tidak muncul dari pelatih biasa itu, keputusan dari pelatih yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menyimpan amunisi. Puji Lee. Dengan 2 kemenangan dari 2 laga, Korea Selatan U23 masih memimpin grup C. Namun situasi kini menjadi sangat terbuka. Jika Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan di laga terakhir, mereka akan menggeser posisi sang raksasa Asia sekaligus mengamankan 1 tempat ke putaran final Piala Asia U23 2026. Hasil imbang pun bisa cukup bagi Korea, tapi kekalahan akan menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Ini sudah menjadi pertarungan terbuka. Kami tak bisa merasa aman hanya karena menang 2 kali. Di sepak bola, yang dihitung adalah laga terakhir. Dan sekarang, Indonesia adalah tim yang penuh kepercayaan diri. Mereka akan datang menyerang, dan kami harus siap. Ujar Lee mengakhiri. Pertandingan penentuan Indonesia versus Korea Selatan U23 akan digelar pada Selasa, 9 September 2025 mendatang. Laga yang diprediksi akan berlangsung panas dan syarat tensi, bukan hanya karena posisinya sebagai penentu grup, tetapi juga karena dinamika emosional yang kini menyelimuti kedua tim. Indonesia kini memiliki momentum. Mereka tidak hanya mencetak banyak gol, tapi juga mulai menciptakan rasa gentar di benak lawan. Dari tim yang sempat dianggap kurang menggigit, kini Garuda Muda menjelma menjadi ancaman nyata yang tak bisa lagi diabaikan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Andi Gani Nenawea, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Janji tersebut disampaikan Kepala Negara saat bertemu dengan pimpinan partai politik, tokoh lintas agama, dan pimpinan Serikat Buruh di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 1 September 2025. Andi Gani menyatakan selain RUU perampasan aset, Presiden Prabowo Subianto juga berjanji menindaklanjuti tuntutan buruh mengenai rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena itu, Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga, dan beliau berjanji yang pertama, RUU perampasan aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas segera oleh partai-partai dan setuju untuk segera dibahas. Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan ada 3 paket RUU yang menjadi tuntutan buruh untuk segera dibahas oleh pemerintah bersama DPR, yakni Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan RUU mengenai pemilu yang bersih. RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun, dan beliau tadi disampaikan merespon sangat cepat sekali. Bantu saya, karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden. Harus ada DPR, partai politik. Tapi beliau berkeyakinan segera RUU perampasan aset ini sebagai pembuktian terbalik agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan bisa disahkan segera, setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai khusus untuk RUU perampasan aset, Presiden Prabowo Subianto merespons dengan cepat. Sebab RUU perampasan aset diperlukan guna memberantas perilaku koruptor di kalangan pejabat seperti mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang tersandung kasus pemerasan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf menyatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sama dalam menjaga keutuhan, kebersamaan, dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Gus Yahya menilai Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran telah mendengarkan dan menjawab sejumlah aspirasi dari masyarakat, namun diharapkan keinginan rakyat ditindaklanjuti lebih jauh. Gus Yahya memastikan para tokoh lintas agama akan bersiaga dan terus membina umat agar masyarakat merasa lebih tenang. Hal itu disampaikan Ketua Umum PBNU usai pertemuan pemuka lintas agama bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin 1 September 2025. Kami semua dari para pemimpin agama
bersiaga untuk ikut berkontribusi di dalam membina, di dalam mengarahkan umat kami dan masyarakat pada umumnya untuk bisa lebih tenang, karena sudah jelas bahwa harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan sudah didengar dan dipahami, dan memang benar-benar sudah dikerjakan upaya-upaya pemenuhannya secara sistematis dan strategis. Sementara itu, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Pendeta Jaki Manuputi mengaku pertemuan pemuka lintas agama bersama Presiden Prabowo Subianto berlangsung dengan suasana yang hangat. Ia berharap karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dalam pertemuan tersebut bisa didorong ke tengah-tengah masyarakat di berbagai daerah. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang tidak formal, sangat guyup, dan saya kira itu karakter kebangsaan kita, keguyuban yang lintas agama, yang lintas batas. Bahkan Presiden berulang kali mengatakan dalam percakapan ini dia merasa seakan-akan bukan Presiden. Nah, kami sangat berharap bahwa modal-modal pertemuan dan keguyuban ini bisa juga didorong ke tengah masyarakat, pada provinsi-provinsi, pada daerah-daerah, sehingga kita merajut kembali keguyuban bangsa yang menjadi modal dan kekuatan bangsa kita. Sejumlah tokoh lintas agama mengajak semua elemen bangsa untuk merajut persatuan usai aksi penyampaian aspirasi dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjenguk para anggota polisi yang menjadi korban luka ketika bertugas saat aksi unjuk rasa di DPR. Salah satu anggota Polri yang ditemui Wapres adalah AKP Darkun, anggota Brimob Polda Metro Jaya. Ini kabarkan sempat kritis. Wapres Gibran sempat berbincang dengan AKP Darkun yang didampingi istrinya. Selain AKP Darkun, masih ada 16 anggota polisi lainnya yang masih menjalani perawatan di RS Polri. Selain menjenguk anggota polisi, Wapres Gibran juga menjenguk sejumlah warga korban unjuk rasa di DPR yang juga menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. Sebelumnya, Wapres Gibran juga menjenguk korban yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Pelni dan Cipto Mangunkusumo pada hari Jumat 29 Agustus. Karo Waprof Divpropam Polri, Brigjen Polisi Agus Wijayanto menjelaskan bahwa 2 personil, Kompol K dan Brib KR, ditetapkan melanggar pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara 5 personil lainnya yakni Brib 2D, Aibda M, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J dijerat dengan pelanggaran sedang karena berstatus sebagai penumpang di dalam kendaraan taktis. Brigjen Polisi Agus Wijayanto memastikan Polri akan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, baik melalui sidang kode etik maupun proses pidana. Yang pertama adalah kategori pelanggaran berat. Dilakukan oleh 1 Kompol K, jabatan adalah Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri, duduk di depan sebelah kiri driver. Yang kedua, Bribka R, jabatan Basat Brimob Polda Metro Jaya, selaku driver Lantis PJJ Nopol 17713/7 Romawi. Pelanggaran KKP sedang, kode etik profesi Polri sedang. 1 adalah Aibda MR, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 2 Bribtu D, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 3 Bribda M, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 4 Barada J, Baraka J, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. 5 Baraka YD, anggota Satbrimob Polda Metro Jaya. Kelima anggota tersebut kategori sedang, posisinya adalah duduk di posisi belakang sebagai penumpang. Divpropam Polri menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh personil terkait pada Selasa 2 September 2025.
Kegiatan patroli yang dilakukan TNI Angkatan Darat dimulai dari kawasan Monas depan Istana Merdeka Jakarta Pusat menuju wilayah Jakarta Selatan pada Senin malam hingga Selasa dini hari. Komandan Yonif TP 843 Mayor Infantri Abraham Prihadi menjelaskan, patroli ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga mencegah aksi-aksi anarkis. Sesuai dengan perintah dari Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat dengan Bapak Pangdam Jaya, kita melaksanakan patroli untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Setiap hari kita melaksanakan selama 3 kali. Rute patrolinya juga bervariasi, kemudian rutenya juga tidak kita laksanakan secara rutin, artinya tidak sama. Kemudian kita harapkan juga menjaga stabilitas keamanan sehingga mencegah aksi-aksi yang memang anarkis yang sampai sudah berlangsung. Salah seorang warga Jakarta Selatan, Iqbal, turut mengapresiasi langkah dari pihak TNI AD yang aktif dalam melakukan patroli pasca aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang sempat menyebabkan kericuan di sejumlah lokasi. Jadi kondusif, kalau bisa ya rutin lah, biar jadi makin aman semua, nggak ada yang rusuh-rusuh. Komandan Yonif TP 843 Mayor Infantri Abraham Prihadi juga menjelaskan prajurit yang terlibat patroli tidak dibekali senjata baik senjata api maupun senjata tajam, melainkan hanya perlengkapan standar pengamanan dan peralatan komunikasi. Hal ini menunjukkan komitmen TNI AD bahwa kegiatan yang dilakukan murni untuk menciptakan kondusivitas wilayah dan menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Kegiatan ronda persuasif TNI Angkatan Laut bertujuan menggugah kesadaran masyarakat, khususnya para peserta aksi unjuk rasa, agar menyampaikan pendapat secara damai tanpa merusak fasilitas umum. Rangkaian kegiatan diawali dengan salat zuhur berjamaah dan doa bersama di Masjid Miftahlul Jannah yang berada di lingkungan Markas Koderal 3. Momen ini menjadi penyejuk batin dan bentuk ikhtiar spiritual agar upaya menjaga kedamaian dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Seluruh personel mengikuti apel siaga yang didampingi langsung oleh Komandan Koderal 3 Laksamana Muda TNI Uki Prasetya. Sebanyak 460 personel dikerahkan dalam kegiatan ini, terdiri dari 1 satuan setingkat batalion dan 1 peleton cadangan. Dalam amanatnya, Komandan Koderal 3 menekankan pentingnya menyampaikan pesan damai kepada masyarakat. Yang ini kita laksanakan apel khusus untuk pengamanan ibu kota dan juga kita adakan ronda keliling untuk patroli persuasif kepada seluruh masyarakat di ibu kota. Selain itu, Dan Koderal 3 juga menyampaikan pesan khusus kepada para orang tua untuk menjaga dan mengerahkan putra-putrinya agar tidak terjebak dalam tindakan anarkis yang merugikan masyarakat dan merusak fasilitas umum yang dibangun untuk kepentingan bersama. Ronda persuasif TNI Angkatan Laut dilakukan secara langsung ke berbagai titik di wilayah Jakarta Utara dengan menyampaikan pesan-pesan damai melalui pengeras suara. Makan malam bersama digelar di depan gedung MPR DPR RI Jakarta Pusat. Ratusan anggota tersebut terdiri dari 100 TNI, 200 Polri, serta 20 unsur pimpinan. Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Selain itu turut mendampingi Kapolri yakni Wakapolri dan Korps Brimob Pangkormar, Astama Ops Kapolri, Kadif Propam, Kadif Humas, dan Pasmar 1 serta Kapolda Metro Jaya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan para personel wajib mengamankan terhadap penyampaian pendapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam undang-undang juga diatur bila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka kewenangan kepolisian untuk mengingatkan. Seluruh personel harus memastikan penyampaian pendapat dan aspirasi masyarakat berjalan dengan baik, tertib, dan sampai di DPR RI. Selama beberapa waktu ini, siang dan malam, tentunya rekan-rekan mewakili dari 3.800 personel gabungan TNI Polri yang saat ini terus bekerja bersama, terus jaga soliditas. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita pulihkan situasi yang ada. Tentunya ini semua
bisa terjadi apabila kita semua solid. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga mengingatkan sebelum melakukan penindakan, para personel harus membedakan mana yang tertib dan mana yang anarkis. Di sisi lain, Kapolri berpesan para personel harus terus menjaga solidaritas, persatuan dan kesatuan dengan memulihkan situasi yang ada. Kodam Padiponegoro melakukan pengamanan dan patroli di seluruh wilayah Jawa Tengah. Kodam Padiponegoro menurunkan 260 personil gabungan yang terdiri dari TNI Polri serta Satpol PP Kota Semarang. Petugas gabungan TNI Polri serta Satpol PP Kota Semarang menggelar patroli pengamanan di tempat-tempat dimungkinkan timbul kerawanan. Patroli dilakukan sebanyak 3 hingga 4 kali dalam satu hari. Patroli dipimpin langsung oleh Asisten Operasional Kodam 4 Diponegoro, Kolonel Infanteri Teguh Wiratama. Patroli dilakukan dengan menggunakan mobil maung dan sepeda motor ke sejumlah jalan protokol, Jalan Pantura Semarang, kawasan Simpang 5, Jalan Pemuda, serta Jalan Pahlawan. Sejumlah perkantoran dan objek penting tidak luput dari pantauan keamanan seperti kantor Pengadilan Negeri, Kejari Kota Semarang, Mapolda Jateng, dan kantor DPRD dan kantor Gubernur Jateng. Petugas lebih melakukan tindakan persuasif dengan memberikan himbauan dan peringatan sebelum melakukan tindakan lebih tegas. Hari ini kita melaksanakan patroli skala besar. Ini merupakan tindak lanjut dari himbauan Bapak Presiden, kemudian Bapak Panglima TNI dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat untuk kita bersama dengan instansi lain melaksanakan patroli skala besar di tempat-tempat yang dimungkinkan timbul kerawanan. Patroli petugas gabungan skala besar ini akan dilakukan hingga kondisi benar-benar kondusif. Sementara dari pantauan di jalanan Kota Semarang, lalu lintas cenderung lebih sepi dibandingkan sebelum terjadi demo anarkis. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman-temanmu.